Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan tentang sakit dan ikhtiar berobat. Apa sih sakit itu? Dan apa ikhtiar berobat itu? Nanti kita sama-sama belajar di sini ya. Sakit, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, seseorang dikatakan sakit apabila ia menderita penyakit menahun atau kronis atau gangguan kesehatan lain yang menyebabkan aktivitas kerja atau kegiatannya terganggu. Jadi meskipun orang itu sakitnya batuk, pilek, ataupun masuk angin, tapi kalau misalnya dengan kondisi itu tidak menghambat kegiatannya dalam beraktivitas sehari-hari, maka itu dianggap tidak sakit, kecuali sebaliknya ya. Lalu sakit menurut Perkins, sakit adalah sebagai suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga seseorang menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari, baik itu dalam aktivitas jasmani, rohani, dan sosial. Lalu ikhtiar adalah secara bahasa ikhtiar artinya memilih, dan secara istilah ikhtiar adalah usaha seseorang untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya. Lalu ada dalil-dalil tentang ikhtiar. Salah satunya ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Lalu ada dari hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, sungguh jika sekiranya salah seorang di antara kamu membawa talinya untuk mencari kayu bakar, kemudian ia kembali dengan membawa seikat kayu di punggungnya, lalu ia menjualnya sehingga Allah mencukupi kebutuhannya dengan hasil itu, adalah lebih baik daripada ia meminta-minta kepada manusia, baik mereka memberi atau mereka menolak. Macam-macam ikhtiar itu ada bersungguh-sungguh, bekerja keras, dan pantang menyerah. Manfaat ikhtiar itu kita merasakan kepuasan batin karena sudah berusaha dengan sekuat tenaga dan dengan kemampuan yang dimiliki, lalu terhormat di hadapan Allah dan sesama manusia. Bisa berhemat karena kita merasakan susahnya bekerja, lalu juga tidak mudah putus asa dan menghargai jerih payah diri sendiri dan orang lain, tidak berpangku tangan dengan orang lain dalam hidupnya, menyelamatkan akidahnya karena tidak atau bebas bertawakal kepada makhluk. Lalu hikmah ikhtiar itu menghilangkan rasa malas, murung, dan kesuh, mendatangkan harapan baru dalam hidup, karena setiap dari satu usaha dapat mendatangkan sejuta harapan, dan dengan banyaknya usaha maka akan semakin banyak harapan, lalu juga meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dampak positif ikhtiar itu apa? Kita merasakan kepuasan batin karena bisa mencukupi kebutuhan hidup diri sendiri maupun orang lain dengan usaha yang dilakukan dengan susah payah, terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia karena sikap perwira yang kita punya, lalu bisa berlaku hemat dalam membelanjakan harta karena hasil yang diperoleh memerlukan usaha dan kerja keras. Bagaimana sih caranya membiasakan diri berikhtiar?
semangat dan giat dalam melakukan suatu usaha, terutama yang bersifat halal. Tekun dalam melakukan usahanya atau tugas yang sudah diamanahkan. Pandai-pandai memanfaatkan waktu kosong untuk hal-hal yang positif. Tidak mudah putus asa jika menghadapi kesulitan. Berusaha mendapatkan cara yang baru untuk memajukan usahanya. Hidup mempunyai semboyan bahwa kerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup lebih mulia daripada meminta bantuan atau menunggu belas kasih orang lain. Ikhtiar berobat. Melakukan ikhtiar secara Islam haruslah diiringi dengan doa dalam mencapai kesembuhan suatu penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya. Maka berobatlah kalian, tapi jangan berobat dengan cara yang diharamkan. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Pengobatan yang diharamkan apa aja sih memangnya? Nah, yaitu berobat ke dukun, mendatangi dukun, ataupun hanya untuk berobat, termasuk hal yang terlarang dalam Islam. Praktik perdukunan hukumnya haram dalam Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan juga ijma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, mana ata arrofang fasa'ahu ang syai'in lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan bertanya kepadanya tentang suatu perkara, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Lalu berobat dengan sihir. Lalu juga memakai jimat untuk berobat atau menangkal penyakit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, mana allaqo tami matang fakoda asyrok, yang artinya barang siapa menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad sahih. Lalu juga ada berobat dengan yang haram. Diriwayatkan dari Abu Darda, beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, Innallaha anzalad da'a wad dawa awa anzala likulli da'in dawa ang fatada wawala tada waw biharam, yang artinya sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah, namun janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Hadis riwayat Abu Daud Hasan. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ucapan yang saya lakukan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.